pemirsa, berjumpa kembali di Presiden's Corner. Dari sudut istana kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan dan menerapkan strategi kebijakan, serta bagaimana pula istana menanggapi berbagai macam isu yang berkembang dan hangat di masyarakat. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Presiden's Corner selengkapnya. 2 tahun terakhir Presiden Joko Widodo merayakan Idul Fitri di luar kota. Bagaimana dengan tahun ini? Ulang tahun Joko Widodo jauh dari perayaan atau unsur glorifikasi. Simak apa yang dilakukan Ibu Negara dan anak Jokowi di hari ulang tahun Pak Presiden. Demi mendapat sepeda dari Presiden, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar membuat puisi sepeda buat Jokowi. Sehari jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo menjenguk mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara di kediamannya di daerah Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sambil berbaring, mantan Gubernur Jawa Barat ini bercerita tentang Pancasila. Meski sempat berbincang di depan pewarta, Presiden dan Solihin GP sempat melakukan pertemuan tertutup selama 15 menit. Presiden mengaku banyak mendapat petuah dari Solihin GP. Beliau pesan betul agar Pancasila itu dijaga, dirawat betul-betul sebagai sebuah dasar negara. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku punya kenangan tersendiri dengan tokoh nasional yang akrab disapa Mang Ihn itu. Ya, kalau sama Pak Solihin dari zaman dahulu sudah kenal baik. Yang ngantar saya dilantik jadi menteri juga kan Pak Solihin GP. Kalau Pak Solihin masih sangat kuat peranannya sebagai pemersatu Jawa Barat. Selain ditemani Menteri Susi, Presiden Joko Widodo juga ditemani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro Jaya. Banyak perkataan, salah kata atau salah perbuatan ya kita saling memaafkan, dan Pak Presiden juga ya menyampaikan pesan harapan ke depan supaya lebih kondusif, dan tentunya itu yang nanti akan kita jaga. Tampak juga dua putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, dan Edi Baskoro Yudhoyono. Menurut saya ini momen yang bagus ya, untuk kita semua saling bersilaturahim, apalagi kepada pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia. Mas B nggak ikut kesini, nggak ikut? Oh, lagi ke rumah orang tuanya di Cikeas, sedang silaturahim juga dengan keluarga besar di sana. Acara open house di Istana Negara ini berlangsung selama 2 jam. Pemirsa, 2 tahun terakhir Presiden Joko Widodo merayakan Idul Fitri di luar ibu kota. Tahun 2015 di Nangro Aceh Darussalam, sementara tahun 2016 di Padang, Sumatera Barat. Pesan Joko Widodo adalah Presiden milik rakyat Indonesia, bukan milik warga ibu kota saja. Pengaman yang nantinya akan saya tradisikan untuk tahun-tahun yang akan datang, berlebaran di daerah. Aceh, provinsi bergelar Serambi Mekah ini dipilih Joko Widodo sebagai lokasi merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama kali pada masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Alih-alih memilih duduk bersama pejabat, Jokowi memangku seorang anak dan mengajak beberapa anak duduk di sebelahnya. Ternyata, Jokowi punya alasan dan romansa sendiri terkait Aceh. Ini pertama kali. Biasanya memang presiden itu kalau pas Hari Raya Idul Fitri pasti di Jakarta. Saya berpikir Indonesia ini kan bukan hanya Jakarta,
Tahun berikutnya 2016, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja sekaligus merayakan Idul Fitri di Padang, Sumatera Barat. Sholat Id dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat. Berlebaran di Ranah Minang merupakan janji Jokowi kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ini pertama kali saya berlebaran di Padang. Dan saya melihat keramah-tamahan masyarakat. Presiden Joko Widodo pernah menyetorkan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sistem pembayaran zakat melalui Basnas diyakini mampu mengurangi zakat yang tidak tepat sasaran dan antrean saat pembagian zakat. Presiden Joko Widodo menyerahkan uang 45 juta rupiah untuk membayar zakat langsung kepada petugas Basnas di Istana Negara. Nominal 45 juta ini berasal dari 2,5% penghasilan Presiden selama 1 tahun, yaitu 1,8 miliar rupiah. Dengan kata lain, dalam 1 bulan penghasilan Presiden Joko Widodo mencapai 150 juta rupiah. Selain Presiden, tampak juga Wakil Presiden Yusuf Kala, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesnek Pratikno, dan sejumlah pimpinan BUMN. Demi kemudahan pemungutan zakat, Presiden dan Wakil Presiden meluncurkan pembayaran zakat melalui agen laku pandai. Ini adalah salah satu cara mempermudah pembayaran zakat dan mendorong potensi zakat secara lebih luas. Metode ini disebut Basnas bisa mendukung langkah Basnas dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Basnas menargetkan bisa mengumpulkan 6 triliun rupiah untuk zakat tahun 2017. Jumlah ini meningkat 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo ulang tahun, apa yang dilakukan oleh Ibu Negara dan 2 anak Jokowi? Selengkapnya akan kami hadirkan di President's Corner sesaat lagi. ...21 Juni lalu Presiden Joko Widodo tepat berusia 56 tahun. Dari tahun ke tahun, Jokowi dikenal tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Presiden sibuk membagikan sembako dan kunjungan kerja di hari ulang tahunnya. Bagaimana tanggapan Presiden ketika warga merayakan ulang tahunnya? Simak catatan pewarta Istana berikut ini. Rabu 21 Juni 2017, di hari jadinya Presiden Joko Widodo mengajak keluarga turut serta untuk berbagi sembako kepada masyarakat yang ada di beberapa wilayah di Jawa Barat. Nah, begini nih keseruannya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan ada pesta meriah ataupun tiup lilin bagi Presiden Joko Widodo. Di hari lahirnya yang ke-56 tahun, Presiden menjalankan hobi belusukannya membagikan sembako ke 5 lokasi di Bogor dan Sukabumi. sekarang katanya gitu. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Senyum dan lambaian tangan adalah balasan Presiden Joko Widodo terhadap warga yang menyanyikan lagu ulang tahun kepadanya. Selain warga, para Menteri Kabinet Kerja juga punya doa dan harapan buat Jokowi. Selamat ulang tahun Bapak Presiden. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kita para menteri saya kira mengikuti dengan baik cara bekerja Bapak, begitu rinci, detail dan optimistik dan menyelesaikan masalah. Saya kira itu memang yang paling penting untuk masyarakat, selamat menjalankan tugas-tugas negara dan
berbakti untuk rakyat. Saya ikut bergembira dan mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Pak Presiden sehat selalu dan selalu amanah dan sukses. Selamat ulang tahun Bapak. Semoga selalu mendapat ridho dari Allah, sehat dalam memimpin kami, baik memimpin kabinet maupun rakyat Indonesia. Di dunia maya, netizen tak mau kalah. Ucapan selamat dan doa terbaik menyertai bertambahnya usia sang kepala negara. Presiden Joko Widodo tak pernah berkenan ada glorifikasi atas hari ulang tahunnya. Ya udah, itu aja lah ya. Terima kasih Pak. Jadi ulang tahun udah bagi-bagi sembako. Enggak lah, ini kan bulan Ramadan mau. Kalau menurut pengalaman saya, sejak ngikutin Joko Widodo di gubernur, beliau memang tidak mau diucapkan selamat karena waktu itu kami sudah menunggu dari pagi di balai kota, ternyata Joko Widodo ada di Pulau Seribu. Nah, itu tradisi itu berulang sampai akhirnya dia jadi presiden, lalu memang dia tidak mau diucapkan selamat ulang tahun baik saat doorstop ataupun saat bertemu warga. Jadi ya mumpung ada kesempatannya, saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Jokowi, semoga berkah dan sehat selalu. Berbagai kalangan masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo. Ini sebagai bukti tanda cinta masyarakat kepada pemimpinnya. Di lain pihak, Joko Widodo memilih untuk bekerja nyata sebagai tanda cinta pada rakyatnya. Saya Rosalin Asmarantika beserta juru kamera Syadam Ar-Rahman untuk catatan Pewarta Istana. Presiden meminta santri untuk memberagakan pencaksilat, tapi santri justru membacakan Pancasila. Simak aksi kocaknya sesaat lagi di President's Corner. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Asyariah di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang santri Taufik Umar salah mengartikan permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta santri asal Pemalang ini memeragakan pencaksilat, tapi santri justru menyebutkan Pancasila. Dan pemirsa, liputan tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di President's Corner malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Panggilannya Taufik. Panggilannya Mas Taufik, ya. Benar, sisa silat. Asalnya dari mana? Asalnya dari Desa Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pencak silat itu yang saya tanyakan. Nanti yang salah saya atau Mas Taufik? Ya, saya pikir saya kan juga manusia biasa. Benar, bisa? Insya Allah. Berapa jurus? 1 jurus. Gak apa-apa, 1 jurus silakan diperagakan, menang. Sana, di sana. Sana. 20 jurus itulah.